Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya, Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan Kompeni Batavia membahayakan Pulau Jawa. Karena tidak terima dengan kedatangan VOC, Sultan Agung berencana melakukan penyerangan terhadap VOC. Kita telah menguasai Banten, semuanya tunduk pada kita. Selanjutnya, gerakan menguasai seluruh Nusantara. Baik Tuan, rencana selanjutnya apa? Rencanaku selanjutnya masih sama dengan rencana sebelumnya, yaitu dengan menundukkan seluruh Nusantara. Baik Tuan, aku akan mencarikan kerajaan yang tepat seperti yang kamu inginkan. Jenderal tersebut akhirnya menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat bernama Kerajaan Mataram. Kemudian, jenderal tersebut kembali menemui J. Panjangkon untuk memberitahu mengenai Kerajaan Mataram. Ya, silakan. Tuan, aku dapat berita baik untuk Tuan. Berita baik apa? Aku berhasil menemukan kerajaan tertua di Pulau Jawa, namanya Kerajaan Mataram. Bagus, Jenderal. Baik, aku akan segera mencari tahu apakah kerajaan itu bisa diajak kerjasama. Baiklah, kembali dengan membawa kabar yang baik. Baik, Tuan. Segera jenderal itu pergi ke Kerajaan Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Salam Sultan, ada utusan POC yang ingin bertemu dengan kita. Apa? Apa urusan orang-orang litik ini itu datang kemari? Suruh ke sini saja. Baik Sultan. Izin masuk Sultan bersama utusan jenderal dari Banten. Silakan masuk. Ada apa kemari? Jenderal menyampaikan niatnya datang ke Mataram untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama dalam bidang memerintah dan hasil bumi. Apa Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Kenapa kau berpikiran seperti itu? Tuanku hanya ingin mengajak kita untuk kerjasama dalam bidang pemerintahan. Pemerintah apa yang kau maksud? Tuanku mengajak kerjasama kepadamu untuk memerintah hasil bumi dan wilayah Nusantara. Jangan terima penawaran mereka terhadap mereka orang-orang licik. Kau benar. Hei Jenderal, kalau itu yang kau inginkan, kau pergi saja dari tanah Mataram ini. Katakan pada tuanmu selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi menginjakkan kaki di tanah Mataram ini. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu kepada tuanku? Kamu ngatain tuanku, hah? Silakan saja, saya tidak takut. Bawa dia keluar prajurit. Jangan kurang ajar ya kepada tuanku. Jenderal segera meninggalkan Mataram dan menemui J. Panjangkon untuk mengatakan kejadian yang dialaminya. Ya silahkan. Maaf tuanku. Cepat kau katakan apa yang kau dapat dari Mataram. Mataram telah mengetahui siasat kita. Kini mereka telah menolak mentah-mentah ajakan kita untuk bekerja sama. Sombong sekali kerajaan ini. Akan kupastikan kukuasai. Tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan pasukan, termasuk keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras. Namun VOC memata-matai mereka. Kita akan menyerang VOC. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Oke, baguslah kalau begitu. Baik Sultan. Kau betul kepeliku kau. Tuan, ada berita penting dari kerajaan Mataram. Mereka akan melakukan penyerangan terhadap kita. Apa? Kurang ajar. Apa saja yang mereka persiapkan? Mereka telah meningkatkan pasukan dan juga membuat lumbung beras di Karawang, Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu aku harus apa, Tuan? Apa kita harus menghabisi warga Mataram? Tidak, belum. Pertama kita harus hancurkan lumbung beras di Karawang dan hancurkan rumah orang warga Mataram. Siapkan penjaga untuk menyerang Mataram. Baik Tuan, saya akan melaksanakannya. Permisi Tuan, ada berita bagus untuk Tuan. Coba katakan. Aku telah menghancurkan lumbung beras yang ada di Mataram. Bagus, jangan sampai ada yang tersisa dari Mataram. Kita tinggal tunggu saja Mataram itu sampai ke Batavia dengan pasukannya yang lemah. Baik Tuan. Sultan, apa yang kita lakukan kita sudah kalah.
Tapi kita belum pulang, kita masih punya harapan. Setelah banyaknya perlawanan dari Mataram dengan VOC terus terjadi, naas Sultan Agung wafat pada tahun ke-1645. Pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masa itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya karena tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuan Amangkurat, ada Tuan Jaya yang ingin bertemu dengan Anda. Ada apa dia datang kemari? Baiklah, persilahkan dia kemari. Dengan rasa hormat, perkenalkan saya sendirian dengan tamu yang tertimbang ini. Baik Tuan, silakan Tuan Jaya. Ada apa gerangan Tuan Jaya? Apakah ada yang ingin diomongkan? Siapa mereka dan apa urusan mereka? Orang yang membantu kita. Apakah ada salah satu dari kelompokmu? Kau sudah gila. Apa maksudmu Tuan Jaya? Apa kau tidak seharusnya punya rasa hormat kepadaku? Apakah kamu tahu mereka sangat licik? Aku tahu mereka, tetapi mereka tidak sepertimu melakukan yang membantu kita. Tidak setuju kalau kau tidak membantu kita. Sudah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu dan aku tidak butuh bantuanmu. Lebih baik kau pergi saja. Jika keputusanmu, aku akan melakukan peperangan demi kemerdekaan Mataram. Silakan saja jika kau mau berhadapan dengan VOC yang bersenjata super lengkap. Baiklah, kalau begitu aku akan melawanmu dan pasukanmu, dan aku akan memusnahkan permaisurimu. Prajurit, cepat amankan permaisuri. Baik Tuan. Baik Tuan Jaya, sudah terselesaikan.